Gimana kabarnya di tengah pandemi tetap di rumah aja, dan di tengah kelas-kelas online dan tugas-tugas penumpuk lainnya, semoga kita masih sehat dan juga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini kebetulan ada tugas, dan jadi saya akan membuat video mengenai pembahasan sebuah film, atau lebih tepatnya di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsisnya dan juga mengenai karakter-karakter tokoh yang ada dalam film tersebut. Gitu. Jadi film yang akan saya review kali ini adalah film 5 cm. Nah, film ini pertama kali dirilis pada tanggal 12 Desember 2012. Film ini diadaptasi dari sebuah novel, yaitu novelnya juga judulnya sama, 5 cm. Nah, untuk novelnya ini pertama kali dicetak itu tahun 2005, dan ini sudah cetakan kesekian karena covernya sudah berubah ya. Nah, untuk film ini 5 cm ini mengisahkan tentang persahabatan 5 orang, yaitu ada Genta, Arial, Zafran, Ian, dan Riani. Nah, gimana persahabatan mereka, serunya persahabatan mereka, dan juga tentunya ada sedikit kisah-kisah cinta di antara mereka, dan juga tentunya persahabatan ya yang diutamakan di sini, dan juga tentang impian dan usaha mereka gitu. Nah, jadi diceritakan sinopsis dari film ini seperti ini. Jadi bermula dari kelima sahabat ini, yaitu mereka karena sudah 10 tahun, jadi mereka sudah merasa biasa aja dan begitu-begitu aja hidupnya. Nah, jadi mereka ada sebuah ide, yaitu mereka akan berpisah selama 3 bulan, dan selama 3 bulan ini mereka akan tidak ketemu, tidak berkomunikasi apapun itu. Nah, di situ setelah 3 bulan itu mereka akan mengadakan sebuah acara. Acaranya itu mereka akan mendaki ke puncak Mahameru pada saat 17 Agustus, dan ya tentu perjuangannya di situ benar-benar kisah persahabatan banget. Dan pada saat pendakian itu di perjalanan mereka ada tambahan pemain, yaitu si Dinda, Arinda namanya Dinda. Dia adalah adiknya Arial. Jadi pada saat perjalanan menuju ke Mahameru mereka berkenalan. Nah, oke. Kita lanjut untuk pembahasan ke tokoh-tokohnya. Pertama, nah, tokoh ini adalah Arial. Arial, dia tuh seorang cowok olahragawan gitu. Dia pecinta basket, dan juga dia punya badan yang lekar, gede, dan cowok banget. Tapi di filmnya dia dijelaskan seperti cowok yang dia takut kepada lawan jenis. Jadi dia mencoba berkenalan dengan perempuan, tapi dia sudah gugup gitu. Jadi dia agak gugup saat pertama kali untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya gitu. Dan juga si Arial ini dia memiliki karakteristik yang santai dan biasa aja gitu. Jadi dia benar-benar orang yang santai, tapi juga dia adalah orang yang benar-benar menjadi penenang di antara mereka. Jadi semisal mereka berlima ada ribut, jadi si Arial ini kayak F5, jadi dia refresh semuanya. Jadi dia menjadi penenang di kelompok itu. Nah, lalu yang kedua ini ada namanya Zafran. Zafran dia itu pemain yang bisa dikatakan puitis. Dia titisan dari Khalil Gibran, karena dari cara dia ngomong gitu, dia cara banyak sekali mengambil kutipan-kutipan dari Khalil Gibran. Nah, oleh karena itu dia juga seorang penyair yang puitis, dan dia menyimpan rasa kagum kepada adiknya Arial, si Arinda gitu. Nah, terus si Zafran ini orangnya juga asik gitu, dan dia juga orang yang kocak. Dan di tongkrongannya, di geng mereka itu, si Zafran dipanggil dengan nama Juplek gitu. Oke. Lalu karakter yang ketiga ada yang namanya Ian. Nah, si Ian ini merupakan orang yang dikatakan paling bongsor di antara mereka, dan dia disebut banana boatnya mereka. Dan si Ian ini karakternya agak pemalas gitu, karena dia yang paling telat untuk
mengerjakan skripsi dan lulus gitu. Jadi saat teman-teman yang lain sudah wisuda, dia masih belum. Nah, dia baru selesai skripsi dan akan sidang itu ketika mereka pisah selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu mereka mengejar impian masing-masing gitu. Jadi si Ian itu lolos skripsi pada waktu itu, pada waktu berpisah selama 3 bulan itu. Dan si Ian, dia tuh cowok penggemar bola dan juga game, juga pecinta Indomie gitu. Nah, si Ian juga dia tuh bener-bener kayak dia punya karakter juga yang berbakti sama orang tua, karena di filmnya juga dijelaskan dia sangat dia punya impian untuk bahagia, dan skripsi itu untuk mewujudkan impian orang tuanya gitu. Nah, dan yang keempat ini ada Riani. Nah, Riani adalah cewek yang paling cantik di geng mereka, karena satu-satunya cewek, dan di filmnya pun papanya juga cantik lah ya. Nah, si Riani ini merupakan wanita karir dan juga dia cewek pintar dan juga punya inner beauty. Dan si Riani ini biasanya punya kebiasaan aneh, yaitu di mana Ian punya Indomie, maka kuahnya punya Riani gitu. Nah, setelah itu juga si Riani ini punya dia tuh cerdas dan juga pembawanya tuh bagus banget gitu. Dia baik dan sabar di antara teman-teman yang lain gitu. Ya, sebagai sosok cewek di antara mereka, dia punya sikap kayak penyayang dan baik gitu. Nah, kemudian untuk karakter yang kelima tuh ada yang namanya Genta. Genta ini bisa dibilang dia leader dari tim ini, dia ketuanya gitu. Nah, si Genta tuh punya dia cocok sama Riani sebenarnya, karena mereka seharusnya punya wawasan yang luas gitu, dan kalau ngobrol ya mereka paling nyambung tuh berdua gitu. Nah, tapi sebenarnya si Genta juga punya di filmnya dia juga ada gitulah perasaan ke Riani, tapi sayangnya Rianinya enggak. Nah, habis itu si Genta juga, dia tuh juga seorang pengusahawan gitu, dan keren banget. Si Genta dia punya leader dan juga leadershipnya tuh kelihatan banget gitu loh. Jadi dia tuh cocok jadi seorang pemimpin, dan emang dia ngalamin banget ke teman-temannya. Dia juga mimpin jalan, dan dia juga punya ide untuk berpisah selama 3 bulan, dan juga dia yang nyiapin untuk jalan-jalan itu. Nah, yang terakhir itu ada Dinda, atau namanya Arinda tapi panggilannya Dinda gitu. Dia ini adiknya Arial, dan dia tokoh tambahan yang nambah di belakang ketika mereka udah mulai perjalanan. Nah, si Dinda ini punya karakteristik yang dia tuh cewek polos dan tapi pintar sih. Dia polos dan agak nyebelin juga, apalagi kalau sama Zafran gitu. Nah, si Dinda juga adik yang penurut dan juga sayang sama abangnya banget gitu. Nah, mungkin itu aja. Dan kalau untuk masalah tentang film atau novel, kisah tentang di filmnya, kalau di novelnya ini agak sedikit bedanya. Ya, tapi intinya sama. Tapi mungkin kalau di novel ini lebih full, lebih panjang gitu, lebih detail, dan juga kita tuh bisa imajinasiin gitu loh kalau di novelnya. Jadi jujur kalau pilih novel atau filmnya, saya lebih suka di novelnya. Ya, tapi overall filmnya juga bagus kok. Filmnya bagus banget, dan tapi tetap rekom novelnya sih. Karena di novelnya lebih full gitu ceritanya, dan endingnya yang agak beda. Ending di novelnya itu sama di filmnya itu agak beda gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai sinopsis film dan juga karakter-karakter tokoh dari film tersebut. Memang ada sebuah kutipan yang saya ambil dari film ini yang menurut saya menarik, yaitu jika kamu punya impian, harapan, cita-cita, ataupun keyakinan, maka letakkan itu di sini, di depan kening kamu 5 cm. Biarkan dia menggantung di sini agar kamu bisa melihat setiap hari, supaya kamu tidak lupa. Dan juga setiap kamu ingat itu, maka katakan setiap hari kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa, dan kamu yakin pasti bisa melewati semua halangannya. Jadi hanya menggantung 5 cm di depan kening kamu. Oke, mungkin itu aja. Makasih dan sampai jumpa.